sudah tidak lazim lagi. Ya. Saya ambil dari Matius pasal 6. Matius 6 ayat 5 sampai ayat yang ke-15. Hal berdoa. Matius 6 ayat 5 sampai 15. Lembaga Alkitab memberikan judul hal berdoa. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele, seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerjaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan. Shalom. Damai di hati. Kita bersyukur pada Tuhan. Sudah sekitar 28 tahun kita berpisah setelah kita menyelesaikan dari SMA Negeri 1. SMA yang cukup top di Manado. Ada banyak kenangan-kenangan yang kita lalui dalam perjalanan panjang ini. Saya masih teringat ya. Di saat SMA pernah orang camping di Tanah Wangko bersama Francine Tendean, Jamie Rawu, Nova Kalengkongan, Jeffrey Seduk, dan kalau tidak salah ada satu Fred Statumpe. Ya. Nah, saya kira kenangan-kenangan selama di SMA, saya kira banyak ya, hal yang rasanya kalau boleh mau kembali ulang ke 28 tahun yang lalu atau 29 tahun yang lalu, saya kira sebuah kenangan manis ya. Di era dulu belum ada handphone ya. Jadi memang ya kalau pertemuan, perjumpaan ya masih ada mungkin saya kira telepon rumah. Nah, teman-teman sekalian, saya lebih memilih pembacaan kita tentang doa Bapa kami. Saya sangat tertarik dengan doa Bapa kami ini walaupun kita selalu mendengar ya dalam setiap doa-doa penutup selalu doa Bapa kami ini menjadi yang terakhir. Artinya kita ucapkan
segala sesuatu yang kita tidak mampu untuk mengungkapkan. Ya, kalau orang jemaat ada 300 kakak, ya, kalau orang mau berdoa pergumulan masing-masing keluarga atau jemaat, saya kira 2 hari 2 malam tidak pernah akan selesai doa itu. Nah, karena terlalu panjang. Nah, karena itu kita selalu diakhiri dengan doa Bapa kami. Nah, doa Bapa kami ini disebut sebagai doa sempurna. Nah, kenapa dikatakan doa sempurna? Ya, karena yang pertama adalah orang yang mengajarkan doa Bapa kami ini, yaitu Yesus. Dia adalah orang yang sempurna. Yang kedua, dikatakan doa Bapa kami ini doa sempurna karena dia mencakup segala aspek, ya, dan permohonan, permintaan, segala macam. Makanya kita selalu menutup dengan doa. Dan ini banyak dilakukan oleh, ya maaf saja, gereja-gereja yang ada di bawah naungan persekutuan gereja-gereja di Indonesia. Termasuk juga Katolik, ya. Beda kalau Protestan menyebut berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Kalau di Katolik lebih berikanlah kami rezeki pada hari ini. Tapi maknanya tetap sama. Ya, doa adalah nafas kehidupan kita. Dan terkadang tanpa doa orang seringkali menganggap hampa dalam hidup ini. Ya, karena itu ada 2 model doa. Yang pertama, doa secara pribadi. Kalau doa secara pribadi, siapa saja bisa. Karena doa adalah komunikasi ibarat orang tua dan anak. Makanya kita menyebut Yesus sebagai Bapa, ya, sebagai orang tua. Semua orang bisa berdoa. Tidak perlu harus rangkaian kata-kata yang indah. Tetapi juga kalau kita diperhadapkan dengan doa-doa harus ditunjuk dalam persekutuan ibadah-ibadah, tidak semua orang mampu berdoa di hadapan umum. Ya. Pernah ada salah satu seorang sarjana hukum, pada waktu dia baru selesai menyelesaikan sarjana hukum, tiba-tiba ada temannya yang berhari ulang tahun. Ya, misalnya contoh Tono. Tono ngana jo yang berdoa for tamang te hari jadi. Lalu apa yang dia katakan? Lebih baik ngana minta doi berapa pak kita daripada ngana suruh berdoa. Kita bisa membayangkan itu KUHP, undang-undang, ya, dia boleh hafal, tetapi kadangkala doa yang hanya beberapa kalimat seringkali kalau di muka umum sulit untuk dilakukan. Karena berdoa di hadapan umum tidak menggunakan kategori. Belum tentu seorang dokter bisa berdoa di hadapan umum. Kalau dia tidak terbiasa sejak dini atau sejak usia dini atau sejak kecil. Ya. Karena memang katanya di Kota Mobagu pernah terjadi, cuma cerita orang, ada ulang tahun. Ya. Tiba-tiba yang ulang tahun adalah Tono. Baru seorang yang berdoa atau kadim yang berdoa, kami mau berdoa bagi Tony yang berhari ulang tahun. Dia salah cungu. Ada orang toki meja. Interupsi. Yang hari jadi Tono. Orang bisa membayangkan kalau sementara berdoa seperti itu, tiba-tiba ada orang interupsi. Bagi saya, berkhotbah jauh lebih mudah daripada berdoa. Kenapa?
Kalau berkhotbah, kalau kita salah mengucapkan, kita masih boleh bilang, saya ralat. Ya? Atau yang saya maksudkan adalah itu. Tetapi kalau berdoa, kontorang salah cumu, ya nak mungkin sementara berdoa kontor bilang, saya ralat. Paling polote semua nih orang-orang hadir pada waktu itu. Nah itulah, doa adalah nafas kehidupan. Ya. Ada sebuah cerita ilustrasi, ada seorang anak yang tersesat di hutan. Ya. Tiba-tiba ada seekor singa di depannya. Dia bingung mau berdoa bagaimana, tapi yang dia tahu pada waktu itu cuma yang diajarkan oleh orang tua adalah doa Bapa Kami. Lalu dia berdoa, doa Bapa Kami. Setelah dia amin, dia lihat tuh singa sudah tidak ada. Seperti itu. Karena itu, dalam bagian Alkitab di sini dikatakan, sebelum kita mengucapkan, Tuhan sudah tahu. Doa itu lahir dari isi hati dengan ketulusan. Karena itu, kalau kita melihat ya, rentetan doa ini atau bagian pembacaan kita Matius 6 ayat 5 sampai 15, ya kalau kita pelajari satu-satu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Ya, surat atau kitab Matius ini ditujukan kepada orang-orang Yahudi. Dan sampai saat ini masih sangat relevan dalam kehidupan kita. Ya, kalau kita pergi ke Israel, kita akan menemukan yang disebut dengan baruk-baruk ya, atau volunteer orang-orang yang berdoa. Pakai topi lebar, pakai jubah hitam. Ya. Kita boleh lihat di tembok ratapan, tapi ada juga mereka yang berada di tikungan-tikungan jalan raya. Nah, mereka kita boleh titip untuk berdoa. Sama di tembok ratapan, kalau kita ada keinginan untuk berdoa untuk keluarga kita tulis dan sisipkan di sela-sela batu di tembok ratapan. Begitu juga, ya, seringkali terjadi ketika orang mau ke gereja. Contoh, orang sampai tiba di gereja, selalu pada umumnya berdoa ketika tiba di gereja. Apa yang kita ucapkan dalam doa ketika kita tiba di gereja? Saya kira pada umumnya mengatakan bahwa mengucap syukur boleh tiba di gereja. Pertanyaannya bagi kita, apakah ketika kita tiba di kantor, ketika kita tiba di tempat tujuan kita masing-masing, kita melakukan itu? Kalau kita tidak melakukan itu, apa yang disampaikan dalam pembacaan ini, ya, mereka hanya berdoa di rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Jadi doa ini hanya sebagai formalitas. Nah, karena itu bagian Alkitab ini sangat relevan kepada kita sampai pada saat ini. Nah, di sini dikatakan, aku berkata kepadamu sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Karena itu kalau berdoa, doa yang benar seperti apa? Doa yang benar bukan karena panjang doanya. Ya. Ada orang menganggap kalau dia berdoa panjang, berarti itu yang baik. Doa yang benar adalah doa yang diterima oleh Tuhan. Ya. Singkat. Ya. Ada orang yang punya kemampuan merangkaikan kata-kata dengan indah, dengan baik. Tapi itu bukan memberikan
jaminan bahwa doa itu diterima oleh Tuhan. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Kita seringkali atau ada orang yang kita jumpai kalau makan ya di restoran-restoran di muka umum, apalagi kalau banyak orang, dia seringkali berdoa. Ya. Tapi ada orang yang di rumah ataupun di itu tidak menjadi kebiasaan. Tapi kadang-kala dianggap sebagai kesaksian, mesti kasih tunjuk bahwa orang ini orang Kristen. Ya, karena identitas kita kan kalau di restoran, di tempat umum hanya bisa dibedakan, ini dia sementara makan berdoa. Berarti dia orang Kristen. Ya. Nah, karena itu saya kira doa bukanlah sekedar eksploitasi untuk memperlihatkan kepada orang-orang. Tapi doa adalah bagian kesaksian dalam kehidupan kita. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Doa itu hanya dalam hati. Misalnya kalau ada anak-anak yang senggol di batu, seringkali dia bilang, "Oh mama." Ya, kalau dia terkena di batu dia bilang, "Oh mama." Coba ganti itu dengan, "Oh Tuhan." Itu doa. Ya. Jadi doa bukan karena panjangnya, tapi dari dalam hati saja kita berdoa. Sama dengan kalau ada sesuatu yang kita takuti, kadangkala secara spontan, "Oh Tuhan." Ya. Berarti kita minta tolong kepada Tuhan. Tidak perlu harus dengan rangkaian panjang-panjang. Yang penting Tuhan mengetahui isi hati kita. Kalau kita menyimak kalimat demi kalimat yang tertera dalam doa Bapa kami ini. Pertama, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Mu huruf besar. Ya. Artinya kalau kita berdoa, menyatakan Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Bagaimana kita menghormati Tuhan? Itu dengan menyebutkan dikuduskanlah namamu. Mu huruf besar. Ya. Nama Tuhan. Itu yang kita ajarkan. Kita tidak boleh merampas, mengklaim. Ya, karena doa adalah bagian daripada sesuatu yang kita ungkapkan, sesuatu yang kita minta. Ayat 10. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Ya. Datanglah kerajaanmu, huruf besar, jadilah kehendakmu, huruf besar, di bumi seperti di sorga. Ya. Jadi kerajaan sorga ini dalam konteks masa kini ya adalah dalam bentuk suasana. Ya, di mana ada kedamaian, di mana ada kesukacitaan, ya, di mana ada kebahagiaan. Maka itu yang kita harus ciptakan sekarang itu, yaitu dalam bentuk suasana. Nanti apa yang kita ciptakan di dunia ini, kita akan dapatkan yang bahasa teologianya disebut dalam bentuk eskatologis, dalam bentuk masa yang akan datang. Ketika kedatangan Yesus yang kedua kali, kita akan dihakimi. Ya. Makanya apa yang kita buat, sorga masa kini, itu yang kita akan dapat. Karena sorga tidak menunjukkan satu tempat. Ya. Contoh, saudara-saudara seiman, saudara-saudara kita dari Muslim. Sorga berada di telapak kaki ini. Kalau dia mau menunjukkan satu tempat, tidak mungkin seorang bayi mampu masuk ke telapak kaki ibu. Tidak cukup, ya, sekalipun dia baru lahir.
Tapi karena dia mau menunjukkan satu suasana di mana anak-anak harus menghormati orang tua, terutama ibu yang melahirkan. Saya kira sama. Ya, konteks kerajaan sorga itu dalam bentuk suasana. Ayat 11, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Tuhan mengajarkan, berikanlah kami makanan cuma ini hari dan cuma secukupnya. Orang kalau di pesta, kadangkala kalau makan, kalau tupuru belum mau tanda pica, dan kali belum mau berhenti, mau makan. Tapi membayangkan ya, Tuhan ajarkan pada orang, kalau boleh cuma ini hari, dan kalau boleh cuma secukupnya. Orang terima gaji, 1 bulan punya. Ya, ada forat. Tapi itulah ya, keistimewaan dalam doa ini supaya kita jangan hanya pada waktu susah kita ingat Tuhan, tetapi juga ketika kita dalam keadaan kekurangan, ya, tidak berkecukupan, kita selalu ingat Tuhan. Makanya itu sempurna sekali apa yang disampaikan, diajarkan oleh Yesus di dalam doa ini. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ya. Banyak orang suka meminta ampun kepada Tuhan atau meminta maaf kepada orang lain. Tapi kadangkala dia seringkali tidak mampu memaafkan orang. Ya, ada banyak orang, apalagi kalau sudah ada kalimat-kalimat yang mengatakan sampai mati kita nak mulia pada dia. Nah, itu karena ada dendam kesumat. Ya. Ada akar pahit dalam diri atau dalam hati. Karena itu sederhana sekali Tuhan mengajarkan kepada kita. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Doa yang diajarkan oleh Yesus hanya sampai pada yang jahat. Ya. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Cuma sampai situ yang Yesus ada ajarkan itu doa. Kalau kita membaca ayat selanjutnya, bukan ayat, bagian selanjutnya, karena engkaulah, kita lihat di Alkitab, huruf besar. Ya, karena engkaulah yang empunya kerajaan, yang dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Ya. Jadi di sini ini adalah jawaban murid-murid kepada Tuhan Yesus. Ya, yang mengatakan karena engkaulah, karena Yesuslah yang empunya kerajaan, ya, yang empunya kekuasaan, yang empunya kemuliaan mulai hari ini sampai selama-lamanya. Itulah doa yang diajarkan oleh Yesus yang begitu sempurna, ya. Karena itu kita selalu ketika anak-anak kita masih kecil, doa Bapa kami ini baik di sekolah minggu, ya, menjadi ayat hafalan dalam kehidupan bergereja, dalam mendidik anak-anak kita. Karena itu kita jangan lupa anak cucu kita ajarkan, ya. Karena kalau kita mendengar apa yang dikatakan Menteri Pendidikan Nadiem Makarim bahwa dia bilang keberhasilan seseorang bukan karena indeks prestasi yang tinggi, bukan karena NEM yang tinggi, bukan karena sekolah yang baik, ya, tetapi anak yang berhasil adalah mereka yang dididik, ya, karakter sejak dini. Karena hasil survei kuesioner di Amerika ada 733 miliarder, ya, yang setelah
di survei mereka bukan berhasil karena indeks prestasi yang tinggi, bukan karena NEM yang tinggi, tetapi karena pembentukan karakter ketika masih kecil. Ya, kalau di sekolah itu ekstrakurikuler, pramuka, ya, bela diri, karate, itu akan membentuk ya karakter kehidupan anak-anak kita. Kalau anak-anak kita tidak dibentuk karakter sejak dini, sejak masih dalam rumah, maka tentunya anak-anak kita tidak akan memiliki masa depan. Yesus ketika berumur 12 tahun, ketika berhadapan dengan ahli Taurat, ya, dia mampu berargumentasi dengan ahli Taurat. Bukan karena dia Yesus, tetapi karena pendidikan ketika dia masih kecil oleh orang tuanya, oleh bapaknya, oleh Yusuf. Ketika sedang bikin perahu, sedang bikin peralatan, Yusuf selalu menceritakan yang itu yang ada di dalam Ulangan 6 ayat 6 sampai 9. Ajarkanlah berulang-ulang kali kepada anak-anakmu, baik siang, baik malam, baik sedang berbaring ya, atau sedang di meja makan. Tuliskan ya, dan tempelkan di tiang-tiang pintu. Pengajaran-pengajaran ini yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Sehingga kita tahu sampai sekarang orang-orang Yahudi adalah orang-orang yang terkenal di dunia pintar-pintar. Ya. Ada banyak penemuan-penemuan ya, yang boleh didapati oleh orang-orang keturunan Yahudi. Kita bangga, bersyukur karena itu. Ya, pendidikan sejak dini ya, yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Karena itu saya kira kita tentunya menyadari bahwa doa adalah segala-galanya dalam kehidupan kita. Karena itu walaupun kita jauh, marilah kita saling mendoakan ya, supaya kita dapat penguatan sehingga kita selalu diberi kekuatan oleh Tuhan. Saya akan menutup dengan sebuah ilustrasi. Mungkin teman-teman sudah pernah mendengar ya. Ada seorang penatua, dia punya pohon mangga di muka rumah. Mangga itu semasa-masa. Nah, satu saat dia lihat apa nih mangga selebih hari berkurang. Dia nih mau cari tahu. Dia takut yang DP anggota jemaat. Lalu kemudian dia cuma tulis di sebuah papan. Tulisannya, biar kita nyandak lia, mar dia ada lia. Maksudnya, ya, biar penatua nyandak lia, mar Tuhan ada lia. Dia gantung di atas pohon. Satu saat pencuri ini datang. Dia naik di atas pohon. Pada waktu dia lihat papan itu, dia baca. Biar kita nyandak lia, mar dia ada lia. Dia mulai hitung-hitung. Ambe, nyanda, ambe, nyanda, ambe. Terpaksa dia ambil ini mangga. Setelah dia so ambil, semua turun. Dia baca ulang. Biar kita nyandak lia, mar dia ada lia. Kemudian dia tambah di bawah, mar dia nak mau bilang. Kadang-kala kehidupan kita manusia seperti itu. Ya, seringkali orang tidak memahami, menyadari. Ya. Itulah sebabnya orang seringkali membedakan. Siapa pencuri, DP hukuman lebih berat daripada korupsi. Ya, dihukum 100.000, 100 rupiah dengan 1 miliar sama. Siapa lebih besar yang pencuri ayam? Karena pencuri ayam dia cari itu ayam. Ya, ada unsur perencanaan. Tapi kalau korupsi, itu doi so ada di laci. Ya, baru dia ambil. Nah, kadangkala
seringkali terjadi seperti itu karena kita seringkali menganggap bahwa Tuhan tidak melihat. Karena itu sekali lagi terima kasih, berbahagia, bersukacita dalam perjumpaan di malam hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin.